Shalom, senang sekali dapat kembali berjumpa dalam program yang sangat memberkati kita, yaitu Bible Study Online CK7. Di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari kitab yang baru. Kita sekarang masuk ke kitab Nehemia. Nehemia itu siapa? Apa tugasnya? Bagaimana perannya bagi kehidupan bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel pada waktu itu? Khususnya kerajaan Yehuda, seperti apa sepak terjangnya? Ini sangat menarik sekali, saudara. Karena pada zaman Nehemia ini sejaman dengan Nabi Ezra yang pernah kita pelajari. Kalau Ezra itu membangun kembali bait suci, Nehemia itu membangun tembok Yerusalem. Nah, mengapa dipandang penting tembok Yerusalem harus dibangun kembali setelah diruntuhkan oleh Nebukadnezar? Ketika dia ekspansi ke Israel, ke Yehuda, membawa tawan-tawanan, dan kerajaan selatan ditawan selama 70 tahun di kerajaan Babel. Nah, kita akan membaca, merenungkan, dan mengambil manfaat serta hal yang penting dari pembelajaran kita. Kita praktekkan dalam hidup kita seperti yang Tuhan kehendaki. Namun terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita mohon Tuhan mengurapi kita. Kami datang kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang ajaib, Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Yesus. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara
semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya Yesus. Kami datang menyembahmu Tuhan. Menyembahmu ya Yesus. Kami datang kepadamu. Setiamu Tuhan. Ini bait kudus-Mu Yesus. Ini bait suci-Mu. Ini rumah doa agar semua bangsa datang kepadamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin, amin, amin. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Gembala kami, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkau sungguh sangat setia melakukan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, memelihara kami, menuntun kami, memagari kami dengan kasih setia-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan, untuk semakin mengenal Engkau lewat firman-Mu. Urapi kami, jamah kami, supaya kami betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang merindukan perkataan firman sabda-Mu itu. Sebab sabda-Mu adalah kehidupan kami. Urapi kami Bapa, dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan membaca dari Nehemia pasal yang pertama saudara, ayat 1-11. Bagaimana permulaan kehidupan dan pelayanan Nehemia yang sangat mempengaruhi kehidupan rohani bagi bangsa Israel, khususnya kerajaan selatan. Nehemia berdoa bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalya. Pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda.
Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Nah saudara, pada pasal yang pertama dari Nehemia ini diceritakan bagaimana Nehemia itu mendapat kabar tentang orang-orang yang tidak ikut dibuang, yang tersisa di Yerusalem. Mereka tidak diangkut ke Babel, mereka tinggal di Yerusalem. Ya sepertinya tidak masuk ke pembuangan, sepertinya tidak diperbudak di Babel. Tapi ternyata dari laporan Hanani dan orang-orang dari Yehuda tadi, ternyata keadaan mereka itu tidak baik. Mereka sangat menderita. Ya mungkin karena gak ada raja, gak ada pemerintahan yang sah, karena semua dibuang. Orang-orang unggulan, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu buang ke Babel. Maka kehidupan mereka yang tinggal di Yerusalem itu betul-betul sangat memprihatinkan. Menderita sekali. Sudah begitu dilengkapi dengan apa penderitaannya? Tembok Yerusalem, lambang tentang pemeliharaan, pagar, keselamatan itu runtuh. Ya, diruntuhkan oleh Babel, oleh Nebukadnezar. Bahkan pintu-pintu gerbangnya itu dibakar habis. Sudah tidak ada yang tersisa lagi. Nah, demi mendengar berita itu, Nehemia sangat terpukul, sangat sedih hatinya, dan menangis di hadapan Tuhan. Memang saudara, nanti kalau kita baca selanjutnya kisah dari Nehemia ini, dia itu termasuk nabi yang suka sekali menangis. Ya, suka sekali meratap kepada Tuhan. Kenapa? Karena melihat, mendengar, ikut merasakan bagaimana bangsa pilihan, bangsanya sendiri itu mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan. Sedikit tentang arti kata Nehemia. Nehemia itu artinya Tuhan itu besar. Ya, Tuhan itu besar. Dia lahir di Persia. Jadi waktu pembuangan, ya, Israel dibuang ke Babel. Babel berkuasa penuh, tiba-tiba Babel dikalahkan oleh Raja Persia, Media Persia. Nah, Media Persia ini yang nanti mengizinkan orang-orang buangan kembali ke Yerusalem.
pada zaman Esra dan Nehemia ini. Nah, Nehemia mendapatkan sebuah kedudukan yang lumayan enak, saudara. Apa itu? Sebagai juru minum raja, Raja Persia. Selain dia juru minum raja zaman itu, saudara, itu sangat penting pekerjaannya. Dia yang memastikan minuman dan hidangan raja itu bebas dari racun. Bebas dari sabotase kalau ada makanan yang sengaja untuk meracuni raja. Atau toh tidak disengaja pun jangan sampai raja sakit ya ketika dia menyantap minuman dan makanan. Itu tugas Nehemia. Dia keturunan Yahudi tapi lahir di Persia. Nah, dia juga pemimpin politik sebenarnya, ya. Dan dia nanti akan membawa rombongan terakhir kembali ke Israel, ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Fakta penting bagi kehidupan Nehemia adalah ia memimpin rombongan Yahudi, ya. Itu yang terakhir kali. Karena rombongan 1 dan 2 itu zamannya Esra, ya. Lalu Nehemia membawa rombongan yang terakhir keluar dari Babel untuk membangun tembok keliling bagi kota Yerusalem. Nah, Nehemia ini, saudara, meninggalkan Persia menuju Yerusalem itu sekitar tahun 444 sebelum Masehi. Untuk apa? Diberikan kesempatan oleh Raja Persia supaya Nehemia menjadi gubernur Yehuda. Ini terjadi 13 tahun setelah Esra tiba di sana. Nehemia tiba dengan tugas apa? Dari Raja Persia untuk membangun kembali tadi tembok Yerusalem. Dan apa? Memperkuat kota. Sekalipun banyak tantangan, banyak hambatan. Ada orang-orang yang tidak suka tembok itu terbangun kembali. Tapi pada akhirnya, di hari yang ke-52, Nehemia menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Dia tercatat sebagai orang yang sangat berbakat, berani, tekun, memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada orang yang tertindas. Dan yang lebih hebat lagi adalah Nehemia itu mengandalkan doanya kepada Tuhan sebelum beraktivitas atau melakukan tugas-tugasnya. Dalam Alkitab dicatat, ia bersama dengan Esra membawa pembaharuan rohani untuk umat Allah atau orang Israel. Ini pentingnya kehidupan Nehemia. Nah, mari kita lihat, saudara, bagaimana permulaan pekerjaan tugas Nehemia ini. Yang pertama begini, Nehemia mendengar berita yang tidak mengenakan itu. Belas kasihannya muncul, lalu dia berkabung. Dia berkabung. Di pasal 1 ayat 4 tadi, dia berkabung. Dia juga berpuasa dan berdoa. Nehemia sangat terbeban bagi umat Tuhan dan pekerjaan Tuhan di Yehuda. Selama 4 bulan, ia mencurahkan isi hatinya kepada Allah dalam doa dan puasa. Disertai dengan cucuran air mata. Karena kesulitan yang diderita umat Allah di Yerusalem. Khususnya kerajaan Yehuda. Saudara bisa lihat. Karakter Nehemia adalah karakter orang yang lembut hatinya. Tapi kuat di dalam iman. Dan penuh belas kasihan. Sekalipun dengan cucuran air mata, doa dan puasa. Itu ibaratnya kan bertolak belakang sekali dengan orang yang menurutnya gagah gitu, saudara. Tapi kekuatan Nehemia, kegagahan Nehemia terletak pada karakter ilahi yang ada dalam dirinya. Ini Nehemia, saudara. Nah, ketika Nehemia mendengar berita itu, dia berdoa. Salah satu doanya ya, dia mohon apa? Supaya Raja Persia berbaik hati untuk mengizinkan dia pulang ke Yehuda. Nehemia bukan hanya mau berdoa saja di Persia.
Nehemia nggak cuman pengen meratap di Persia. Nehemia rindu sekali menginjakkan kakinya di Yerusalem. Ingat ya, dia lahir di Persia. Mendapatkan kedudukan yang luar biasa sebagai juru minum raja. Tapi dia punya kerinduan, memiliki kerinduan supaya dia menginjakkan kakinya di Yerusalem. Makanya dia berdoa supaya apa? Mendapatkan belas kasihan dari Raja Persia. Kalimat ini saudara, perhatikan baik-baik. Ayat 11 ya, ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang telah takut akan nama-Mu, dan biarkanlah hamba-Mu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Kata mendapat belas kasihan dari orang ini artinya izin dari Raja Persia. Nehemia berdoa agar Allah menolongnya supaya ia betul-betul bisa bekerja dengan efektif. Demi apa? Demi bangsanya, demi orang Yahudi, demi orang-orang buangan yang ada di Persia dan yang tertinggal di Yerusalem. Wow, hati yang seperti ini nih, yang sedang dinanti-nantikan oleh Tuhan pada zaman kita ini, saudara. Orang yang peduli atas kerohanian bangsanya, sesamanya, kaum keluarganya, gerejanya. Mari kita lanjutkan pembelajaran ini, saudara. Ini luar biasa. Nah, seperti saya katakan tadi, Nehemia mendapatkan kedudukan yang penting di kerajaan Persia. Sebagai apa? Juru minum raja. Namun, kedudukan yang tinggi, penting bagi orang Persia ini tidak melunturkan kecintaan dan kebanggaan Nehemia terhadap bangsanya, yaitu bangsa Israel. Oleh sebab itu, berita tentang terlantarnya kota Yerusalem dan umat yang ada di dalamnya yang sangat-sangat menderita itu membuat Nehemia bersedih. Harusnya rasa hati yang diderita, yang dialami oleh Nehemia itu juga ada dalam hati, perasaan saudara dan saya. Kalau ada saudara seiman yang menderita, mereka terancam, mereka betul-betul mengalami kesulitan, harusnya kita punya belas kasihan seperti Nehemia. Bukan hanya berdoa, bukan hanya berpuasa, tapi betul-betul melangkah dan bertindak. Kerinduan Nehemia untuk bisa datang ke Yerusalem itu bentuk nyata dari empatinya. Bukan cuma simpati tapi juga empati dari Nehemia. Dan Allah sedang mencari orang-orang seperti itu. Saya rindu Tuhan menemukan dalam diri saudara dan saya. Ya, bukan cuma bisa berdoa dan puasa, tapi juga ada tindakan nyata supaya lengkap dan sempurnalah kehidupan iman kita kepada Tuhan. Nah, sedih memang sedih. Tetapi Nehemia tidak larut di dalam kesedihan. Kesedihannya tidak membuat Nehemia frustrasi atau sedih yang berkepanjangan. Ketika dia mendengar peristiwa itu, ya sedih, tapi dia bangkit. Untuk apa? Mencari pertolongan. Nehemia tahu persis siapa yang dapat menolong dia. Satu-satunya penolong Israel, penolong umat pilihan cuma Tuhan. Nehemia menempuh langkah-langkah spiritual yang sangat mendasar. Dan itu mengapa kitab ini atas nama Nehemia ini tercatat dalam kanonisasi kitab suci kita. Karena Nehemia melakukan tindakan-tindakan yang sangat berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, tindakan apa yang berkenan kepada Tuhan dari Nehemia? Yang pertama, dia berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Allah semesta langit. Itu ayat 4b tadi ya. Allah semesta langit. Nehemia tahu persis bahwa inilah langkah tepat pertama. Ini langkah utama yang harus dilakukannya demi keselamatan bangsanya. Apa itu? Berpuasa dan berdoa. Karena yang akan
dilakukan itu hal-hal yang sifatnya spiritual, maka langkah pertama adalah langkah spiritual. Itu berpuasa dan berdoa. Yang kedua, Nehemia mengidentifikasikan dirinya dengan bangsanya. Ingat ya, Nehemia lahir di Persia. Bisa saja dia kehilangan jati diri keyahudiannya. Tetapi Nehemia mengidentifikasikan dirinya dengan bangsanya. Dalam doanya Nehemia mengakui dosa-dosa yang dibuat oleh bangsanya dan dosa-dosanya sendiri. Wow. Nehemia tidak ikut dalam kehidupan bobrok yang ada di Israel, saudara. Yang dipimpin raja-raja. Dia lahir di Persia. Bisa saja ini menjadi alasan Nehemia untuk tak acuh kepada bangsanya. Bodoh amat lah, itu urusan nenek moyangku. Toh aku tidak lahir di sana. Aku lahir di Persia. Sekarang sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi. Nehemia punya alasan seperti itu. Tetapi hebatnya Nehemia, dia betul-betul mencitrakan dirinya sebagai bangsa yang terbuang. Yang terbuang menderita, yang tinggal di Yerusalem juga menderita. Jadi langkah yang kedua, Nehemia secara sadar, kami ini bangsa yang berdosa. Aku ini berdosa di hadapan Tuhan. Tadi kita baca ayat 6 dan 7. Jadi Nehemia tidak serta-merta mengingkari jati dirinya sebagai bangsa pilihan. Sekalipun dia lahir di Persia. Tapi dia betul-betul menggabungkan diri. Meleburkan dirinya kepada bangsa pilihan itu. Itulah sebabnya dia berdoa kepada Allah Israel. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nehemia mengingat akan kebesaran dan kesetiaan Tuhan. Kalau kita baca ayat 5 dan 6, saudara, bagaimana Nehemia itu mengagungkan karya-karya Allah, khususnya bagi bangsa pilihan. Itu kata-kata seperti ini. Ayat 5 ya. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ini menandakan bahwa Nehemia mengingat akan kebesaran Tuhan. Satu-satunya yang dapat menolong hanya Engkau Allah yang besar. Yang mengeluarkan nenek moyang kami dari Mesir. Yang membelah lautan. Yang menyediakan mana setiap hari. Yang memberikan kemenangan atas bangsa-bangsa sekeliling kami, musuh-musuh kami. Tanpa Engkau kami tidak akan mampu. Hanya karena kebesaran-Mu lah maka kami dapat menjadi bangsa yang besar seperti ini. Wah, luar biasa. Ingat ya, Nehemia sebenarnya agak jauh dari sejarah bangsanya karena dia lahir di Persia. Tapi rupa-rupanya saya yakin dan percaya Nehemia itu dapat cerita-cerita ya. Dia bisa membaca riwayat bangsanya itu dan dia meleburkan dirinya dalam kehidupan bangsanya, yaitu bangsa pilihan Tuhan itu. Makanya dia mengakui kebesaran keagungan Tuhan. Yang keempat, Nehemia menuntut kepastian nubuatan Tuhan pada zaman Musa. Mari kita lihat ayat 7, saudara. Kami telah sangat bersalah terhadapmu. Ini pengakuan dosanya. Ya, ayat 7 itu. Lalu ayat 8. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu ini. Yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Janji ini pernah diucapkan Tuhan kepada Musa. Hei Musa dan orang Israel, kalau engkau berubah setia, aku akan cerai-beraikan. Dan itu terbukti, sudah dilakukan Tuhan. Kenapa? Karena kerajaan utara sangat-sangat menyakiti Tuhan, dibuang ke Asur. Selatan pun banyak berbuat dosa, ditawan ke Babel. Sudah tergenapi, karena berubah setia. Tapi kalau kamu bertobat,
meninggalkan jalan-jalan yang jahat, berdoa mencari wajahku, maka sekalipun kamu dibuang ke tempat-tempat yang jauh, aku akan kembalikan. Nah, rupanya Nehemia mengambil janji Allah ini yang diucapkan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Tuhan. Kalau saya kasih kalimat sederhana, Tuhan, aku ingat akan janjimu kepada leluhurku Musa. Yang seperti itu tuh. Kalau kami berubah setia, kami akan dihukum Tuhan. Tapi kalau kami bertobat, kami akan dikumpulkan kembali. Ayo Tuhan, kami mau bertobat. Kami mau meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Ampuni dosa kami. Sekarang kembalikanlah para buangan itu kembali ke Yerusalem. Itu langkah yang keempat yang diambil oleh Nehemia. Langkah yang terakhir, langkah kelima. Nehemia minta berkat agar Tuhan memakai dia menjadi alat pembebasan dan pembangunan bagi bangsanya. Ayat yang ke-11 tadi. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Luar biasa. Nehemia tahu persis. Dia bukan hanya sekedar pelayan untuk juru minum raja, tapi logika politiknya jalan, ingatan akan sejarah bangsanya sangat luar biasa. Dan hatinya yang penuh belas kasihan itu betul-betul dicerminkan, dipraktekkan, diperlihatkan kepada kita semuanya. Bagaimana seharusnya seorang yang memiliki hati mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Ini saudara. Melalui kehidupan Nehemia kita belajar tentang pribadi yang mampu menghubungkan antara cinta kepada bangsa dan kesetiaan kepada Tuhan. Ini jarang saudara. Jarang terjadi. Ada beberapa tokoh Alkitab sih, ya, seperti Daud, ya, yang sangat mengasihi Tuhan tapi juga mengasihi bangsanya. Musa sangat mengasihi Tuhan juga mengasihi bangsa Israel. Demikianlah Nehemia, mampu menghubungkan, menyatukan antara cinta kepada bangsa dan kesetiaan kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu. Harusnya hal-hal seperti ini juga terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ayo, jangan hanya pandai dalam hal yang rohani, ya, aktif dalam hal yang rohani, tapi juga harus memikirkan bagaimana kelanjutan kehidupan bangsa dan negara kita. Di mana kita lahir, di mana kita berkarya, di mana kita diberkati, di mana kita aman sentosa, di bangsa kita ini. Ayo, berdoalah bagi bangsa kita. Ingat pujian tadi, rumah doa. Ini rumah doa. Supaya dipakai Tuhan. Supaya bangsa-bangsa lain, orang-orang yang belum percaya pada Yesus itu datang kepada Tuhan lewat kehidupan anak-anaknya. Tuhan sedang mencari Nehemia pada akhir zaman ini. Yang selain setia kepada Tuhan, juga cinta kepada bangsanya. Sekali lagi saya ingatkan ya, Nehemia lahir di Persia, tapi cintanya kepada bangsanya tidak diragukan lagi. Belajar dari Nehemia. Ayo, terus berdoa. Terus berdoa, bersyafaat kepada bangsa kita. Selain berdoa dan bersyafaat, kalau perlu berpuasa kepada bangsa kita. Ya, kita juga apa? Bertindak menjadi warga negara yang baik. Taat kepada aturan-aturan. Membangun bangsa dengan cara apa? Mengoptimalisasikan talenta kita. Apa talentamu? Apa kebisaanmu? Apa keterampilanmu? Lakukanlah itu untuk kemajuan bangsa kita. Dengan demikian, kita disebut sebagai orang-orang yang peduli kepada bangsa ini. Sekaligus kita mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan, dan mencintai bangsa yang kita kasihi. Dan kita belajar dari Nehemia. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan juga ingat, berkati bangsa kita lewat kehidupan kita semuanya. Dan itulah Nehemia pasal yang pertama. Kita berdoa.
Bapak terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami diingatkan lewat awal dari pelayanan Nehemia. Bagaimana dia peduli kepada bangsanya, mengasihi, beribadah dan penuh belas kasihan kepada bangsanya sendiri yang sedang tertindas. Di Babel tertindas. Di negeri Persia masih statusnya tawanan. Yang ada di Yerusalem pun mengalami hal yang tidak baik. Tembok-tembok Yerusalem runtuh, pintu gerbangnya dibakar habis. Kerinduan Nehemia mendapatkan izin dari Raja Persia untuk kembali. Dan betul, Nehemia diizinkan membangun tembok Yerusalem. Esra diperintahkan kembali untuk membangun bait suci. Nehemia membangun tembok sekeliling Yerusalem. Demikianlah kami ya Tuhan. Kami dipanggil bukan hanya untuk menjadi pelayan Tuhan di rumah Tuhan, di gereja, atau dalam persekutuan-persekutuan. Kami juga diperintahkan Tuhan untuk mengasihi, mendoakan, berperan aktif bagi bangsa kami ini. Supaya kami disebut orang-orang yang tahu akan jati diri bangsa kami. Terima kasih Bapak. Siapapun kami, apapun talenta yang Tuhan taruh dalam hidup kami, akan kami maksimalkan untuk kesejahteraan bangsa di mana kami ada, yaitu bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama-Mu. Dan biarlah Tuhan menemukan Nehemia zaman dalam diri kami. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.